Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang penerapan teorema Pitagoras. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang penerapan teorema Pitagoras pada bangun datar dan bangun ruang ya. Nah, sekarang kita akan lihat penerapan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan beberapa masalah kontekstual. Yang pertama, ada situasi seperti ini. Ada sebuah tangga yang panjangnya 6 meter disandarkan pada dinding rumah. Nah, jarak antara ujung bawah tangga terhadap dinding yaitu 2 meter. Hitunglah tinggi dinding rumah yang dapat dicapai oleh tangga tersebut. Antara tangga dengan dinding rumah yang dicapai oleh tangga serta jarak dari ujung bawah tangga ke dinding, ini membentuk segitiga siku-siku. Kita beri nama saja segitiganya dengan ABC, siku-siku di titik A. BC adalah tangga, AC adalah tinggi dinding yang dicapai oleh tangga, dan AB adalah jarak ujung bawah tangga ke dinding. Seperti ini ya. Nah, mari kita hitung tinggi dinding dengan menggunakan rumus Pitagoras. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Atau AC sama dengan akar dari BC kuadrat dikurang AB kuadrat. BC panjangnya 6 meter ya, AB panjangnya 2 meter. Jadi AC sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36, 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi AC sama dengan akar dari 36 dikurang 4. Yaitu sama dengan akar dari 32. Nah, hasil akar dari 32 ini tidak berupa bilangan bulat. Nah, boleh dinyatakan dalam bentuk bilangan bentuk akar saja ya, kita sederhanakan. AC menjadi akar dari 16 kali 2. Nah, berikutnya bentuk akarnya dipisah. Jadi AC sama dengan akar 16 kali akar 2. Akar 16 hasilnya 4. Nah, jadi AC sama dengan 4 akar 2. Nah, jika diubah menjadi bentuk bilangan desimal, ini sama dengan sekitar 5,6568 sekian-sekian. Nah, itulah tinggi dinding yang dapat dicapai oleh tangga. Permasalahan berikutnya, ini ada sebuah kapal yang sedang berlayar di lautan. Nah, kapal tersebut mula-mula berlayar ke arah timur dari tempat asal ya, sejauh 20 km. Kemudian setelah itu berbelok ke utara sejauh 9 km. Nah, setelah itu kapal berbelok lagi ke barat sejauh 8 km. Hitunglah perkiraan jarak titik awal ke titik akhir kapal berlayar. Nah, kita buat sketsanya dulu ya untuk mempermudah membayangkan. Sketsa yang sederhana saja. Kalian masih ingat arah mata angin kan ya? Nah, seperti ini ada utara, selatan, ada timur, barat, dan lain-lain. Kita misalkan titik awal kapal dengan titik A. Nah, dari titik asal ini kapal bergerak ke arah timur, berarti dia bergerak ke kanan sejauh 20 km. Nah, sampailah di titik B. Lalu dari titik B bergerak lagi, berbelok lagi ke utara. Berarti ke atas ya, sampai di titik C sejauh 9 km. Dari titik C kemudian berbelok lagi ke barat. Berarti bergerak ke timur, ke kiri, sejauh 8 km. Nah, sampailah di titik D. Yang ditanyakan jarak dari titik D ke titik A, kira-kira berapa kilometer? Ini ya. Nah, sketsanya kira-kira sederhananya seperti ini. Dari titik D, kita coba tarik garis bantu ya ke garis AB. Garis bantunya yang tegak lurus dengan garis AB. Nah, seperti itu. Sehingga diperoleh segitiga siku-siku AED.
Karena DE ini adalah tegak lurus dengan sisi AB, maka panjang ED sama dengan DC, yaitu 8 km. Nah, berarti panjang AE sisanya ya dari 20 km dikurang 8, yaitu 12 km. Nah, dari sini kita hitung panjang AD dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jarak titik awal kapal ke titik akhir, yaitu kita misalkan dengan AD. AD kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ED kuadrat, karena AD merupakan sisi miring dari segitiga AED ya. Atau AD sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah ED kuadrat. AE-nya 12 km, ED-nya 9 km. Jadi AD sama dengan akar dari 144 ditambah 81. AD sama dengan akar dari 225. Akar dari 225 itu hasilnya sama dengan 15 ya. Jadi kira-kira jarak dari titik akhir kapal ke titik asal kapal itu sekitar 15 km. Terakhir, ini ceritanya ada sebuah mercusuar di pinggir laut yang mengawasi kapal-kapal serta pesawat yang sedang melintas di atas lautan. Pada saat itu, ada 2 pesawat terbang yang sedang melintas tepat di atas sebuah kapal laut seperti pada gambar. Nah, radar di puncak mercusuar, yang mana mercusuarnya berjarak 9 km dari kapal laut. Nah, radar tersebut menangkap posisi kedua pesawat terbang masing-masing, yaitu pada jarak 15 km dan 41 km. Hitunglah kira-kira perbedaan tinggi kedua pesawat tersebut. Kita misalkan pesawat yang pertama yaitu pesawat A ya, dan pesawat kedua yaitu pesawat B. Jarak antara mercusuar dengan kapal laut yaitu 9 km. Posisi pesawat A yang tertangkap oleh radar yaitu 41 km, sedangkan pesawat B 15 km. Kita buat garis bantu dari puncak mercusuar, dimisalkan dengan titik C ya. Nah, ke titik yang sejajar dengan kapal. Nah, kita beri nama dengan titik D. Sehingga CD jaraknya sama dengan 9 km. Dari titik D kita tarik garis lurus ke titik A. Nah, sehingga garis CD dengan garis AD ini saling tegak lurus. Nah, di sini kita peroleh segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang pertama yaitu segitiga ACD, siku-siku di D ya. Lalu segitiga yang kedua yaitu BCD, siku-siku di titik B juga. Nah, perbedaan tinggi pesawat itu sama dengan jarak dari titik A ke titik B. Untuk mendapatkan jarak AB, kita harus menghitung dulu jarak AD dengan jarak BD. Baru nanti kita hitung selisihnya, itulah jarak AB. Nah, kita mulai ya. AD dulu. AD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi CD kuadrat. Itu rumus Pitagorasnya. Karena AD di sini merupakan sisi siku-sikunya. Atau AD sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi CD kuadrat. AC jaraknya 41 km, CD 9 km. Nah, 41 kuadrat itu hasilnya sama dengan 1681, sedangkan 9 kuadrat hasilnya sama dengan 81. Jadi AD sama dengan akar dari 1681 dikurang 81, atau AD sama dengan akar dari 1600, yang hasilnya yaitu sama dengan 40. Nah, jadi jarak AD ini 40 km. Berikutnya kita hitung yang BD. Rumus Pitagorasnya BD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi CD kuadrat. BD juga merupakan sisi siku-siku ya. Nah, atau BD sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi CD kuadrat. BC jaraknya 15 km, CD 9 km. Jadi BD sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat.
15 kuadrat itu 225, 9 kuadrat 81. Jadi BD sama dengan akar dari 225 dikurang 81, yang hasilnya yaitu 144. Akar dari 144 yaitu 12. Nah, setelah ini barulah kita hitung selisih antara AD dengan BD, yang mana merupakan jarak dari AB. AB sama dengan 40 dikurangi 12, yaitu 28 km. Jadi perbedaan tinggi kedua pesawat tersebut kira-kira yaitu 28 km. Nah, itulah beberapa permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Untuk kali ini pembahasannya cukup sekian dulu ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.